Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Sama-sama kita ucapkan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita semua adalah umat-umat Tuhan yang menjadi berkat untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam renungan saat ini saya beri tema daun yang layu. Kita akan melihat di dalam Amsal 11 ayat 28, saya baca firman Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Di dalam salinan versi mudah dibaca, dikatakan seperti ini, siapa yang bersandar pada kekayaannya akan jatuh seperti daun yang layu. Tetapi orang baik akan tumbuh seperti daun muda. Nah, di dalam ayat ini kita melihat penulis Amsal membedakan dua gaya hidup manusia. Yang pertama, kehidupan yang bersandar pada kekayaan yang fana. Dan yang kedua adalah kehidupan yang didasarkan pada kasih Allah yang penuh kemurahan. Ya. Jadi kehidupan yang didasarkan pada Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Ya. Nah, kita lihat seperti apa gaya hidup manusia yang bersandar pada kekayaan yang fana, yang sementara. Kata bersandar ini berarti menghabiskan hidup dengan mengejar kekayaan dan mengandalkan kekayaan itu. Lalu kita melihat ada banyak orang Kristen yang yang menghabiskan hidupnya hanya mengejar harta kekayaan duniawi, kekayaan yang fana dengan segala macam cara bagaimana saya bisa memperoleh kekayaan duniawi. Bahkan mereka mengandalkan setiap kekayaan, mengandalkan harta duniawi. Sehingga mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tidak apa-apa jika kita memiliki kekayaan yang berlimpah. Menjadi kaya itu tidak masalah. Ya. Tetapi akan menjadi salah jika kita lebih memprioritaskan kekayaan dunia daripada Tuhan. Ya, bukankah ada banyak orang yang seperti itu? Karena hal itu akan menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Tanpa kita sadari, ketika kita memprioritaskan harta kekayaan itu melebihi Tuhan, itu sudah membuat kita terpisah dari Allah. Ya. Kita menjadikan hal itu pemisah antara kita dengan Allah. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang demikian firman Tuhan katakan hidupnya akan jatuh seperti daun yang layu. Daun yang layu ini adalah daun yang masih muda, tetapi telah menjadi layu. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat ada pohon yang mungkin saya pernah potong satu pohon dan menanam pohon itu tanpa ada akarnya, ya, dan akhirnya setelah beberapa jam kemudian daun-daunnya menjadi layu, akhirnya jatuh kering. Ada pohon-pohon yang mungkin tidak berakar sehingga tidak tahan dengan panas terik matahari sehingga pada akhirnya menjadi layu, ya, sekalipun masih muda menjadi layu, daunnya jatuh. Nah, daun yang layu dan jatuh ini menunjukkan betapa Allah tidak menghendaki orang percaya menghabiskan hidup hanya mengejar kekayaan dan bersandar pada kekayaan itu. Tuhan gak suka kita hanya mengejar kekayaan tetapi kita lupa dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita hanya bersandar, hanya mengandalkan kekayaan duniawi. Kita lupa bersandar, kita lupa mengandalkan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan kita bisa melihat ketegasan firman Allah. Ada beberapa ayat, yang pertama kita lihat Matius 6 ayat 33.
Firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan tegas, orang percaya, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya. Harta duniawi itu hanya bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan kekayaan, ya, mengandalkan manusia, ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, orang yang mengandalkan harta kekayaan. Ya, kita nggak butuh Tuhan. Saya kaya, saya nggak butuh Tuhan. Ya. Saya punya harta berkelimpahan, saya nggak butuh Tuhan. Ya. Orang yang demikian seperti daun yang layu, jatuh. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 6 dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Satu kehidupan yang sangat memprihatinkan bagi orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi yang mengejar kekayaan dan yang mengandalkan kekayaan itu. Itu sebabnya kita lihat gaya hidup orang yang demikian, yang hanya mengejar kekayaan dan bersandar atau mengandalkan kekayaan akan jatuh seperti daun yang layu. Namun kita lihat seperti apa gaya hidup manusia orang percaya yang hidupnya didasarkan pada Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Kita lihat kata didasarkan, ini berarti berakar, tertanam pada Allah. Kita berdasar kepada Allah. Kita berdiri di atas dasar firman Allah. Kita berakar, kita tertanam kepada Allah, kepada kebenarannya. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Orang percaya harus berakar di dalam Dia. Anak Tuhan harus tertanam di dalam Dia. Tertanam di dalam kebenarannya. Didasarkan, ini juga berarti hidup yang bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga ia atau kita akan tumbuh seperti daun muda yang segar. Kita kembali dalam Amsal 11 ayat 28 bagian B dikatakan tetapi orang benar, ya. Orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Dia akan tumbuh seperti daun muda. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya kita lihat tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah gaya hidup orang yang didasarkan hidupnya pada Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Atau orang yang berakar di dalam Tuhan, yang tertanam di dalam Tuhan. Orang yang bersandar, yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya, yang tidak mengandalkan harta kekayaannya. Dia seperti daun muda, ya, yang segar, ya. Firman Tuhan katakan tetap hijau, ya.
tidak khawatir dalam tahun kering. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dunia ini bertentangan dengan firman Allah. Setiap keinginan-keinginan dunia itu bertentangan dengan firman Allah. Dunia menegaskan bahwa kehidupan yang melimpah dengan kekayaan itu sama dengan hidup yang bahagia. Karena kalau kita lihat, siapa yang tidak berbahagia? Yang gak bahagia kalau dia punya kekayaan. Kita gak bisa memungkiri, orang yang demikian pasti bahagia. Namun tidak untuk firman Allah. Bukan berarti firman Allah kita yang punya kekayaan gak bahagia, kita bahagia. Tetapi kita lihat kebahagiaan sejati yang sebenarnya itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari harta yang fana. Kita bahagia kalau kita punya kekayaan. Tapi ingat anak Tuhan, kebahagiaan sejati itu datang dari Tuhan. Jangan sampai kita memprioritaskan harta kekayaan, kita lupa dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya, yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Nasihat firman Tuhan kita lihat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari firman Allah ini kita lihat segala sesuatu, harta kekayaan dunia itu adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Itu sebabnya yang Tuhan mau kita cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita nggak pusing, kita nggak urus, karena setiap kekayaan itu hanya bonus dari Tuhan. Tuhan kasih buat kita, kita bersyukur. Sesuai dengan kapasitas kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, kita bersyukur. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita prioritaskan Tuhan dulu. Jadilah orang dengan punya gaya hidup yang tertanam di dalam Tuhan, yang hanya bersandar kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan. Allah mau kita berakar di dalam Dia, tertanam di dalam Dia, mengalami setiap kebaikannya dan bertumbuh, yang artinya terus berubah dan menghasilkan daun muda yang segar sampai akhirnya menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, jemaat yang berubah menjadi berkarya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, telah mengikuti setiap renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat saat ini kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu, menikmati firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah makanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami untuk pertumbuhan rohani kami dan iman kami, sehingga kami terus mengalami perubahan demi perubahan ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat ini. Biarlah kami Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan, tertanam di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga besar Jemaat GPDI El Shaddai Magelang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Allah gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Kami berserah hanya kepadamu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.